Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B4 akan mempresentasikan laporan hasil studi lapangan Smart Parking NIPA MAL dengan anggota saya sendiri Umul Ulia Handayani Hamid. Selanjutnya saya sendiri Nurul Cahynulandari. Dan saya Rizka. Dan saya Putri Aprilia. Dan saya Nur Syamsi. Dan saya Desi Natasha. Oke, selanjutnya slide-nya. Baik, di sini ada pun poin-poin penting yang akan kami bawakan, yaitu bagaimana merekayasa balik kebutuhan untuk sistem pengelolaan parkir. Gunakan informasi yang tersedia di internet, kemudian pertanyaan untuk ditanyakan. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami persilakan. Nomor 1, bagaimana proses penanganan smart parkir di Perusda Parkir NIPA Mall Makassar? Jawabannya, proses dimulai dengan pengguna melakukan reservasi tempat parkir melalui aplikasi. Kedua, setelah reservasi, pengguna menerima kode QR untuk akses masuk. Kemudian juru parkir memverifikasi kode QR saat pengguna tiba. Lalu sistem memantau ketersediaan tempat parkir dan mengupdate status secara real time. Kemudian pembayaran dilakukan melalui aplikasi atau di loket yang tersedia. Nomor 2, bagaimana proses penanganan juru parkir? Juru parkir bertugas untuk memverifikasi kode QR dan mencatat kedatangan pengguna. Lalu mereka juga memastikan tempat parkir terisi dengan baik dan mengatur lalu lintas di area parkir. Kemudian juru parkir memberikan informasi kepada pengguna mengenai lokasi dan fasilitas yang tersedia. Dan terakhir, dalam kasus masalah, juru parkir menghubungi pengelola untuk tindakan lebih lanjut. Nomor 3, bagaimana proses pengelolaan sistem pembiayaan kontribusi smart parkir? Jawabannya, pengelolaan sistem pembiayaan dilakukan dengan mencatat semua transaksi yang terjadi. Kedua, setiap pembayaran dari pengguna dicatat dan dilaporkan secara berkala. Ketiga, sistem memfasilitasi pembayaran online dan offline, memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Terakhir, laporan keuangan disusun untuk analisis pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat, bagaimana dengan sistem pengelolaan smart parkir yang dikelola mandiri oleh instansi dan institusi? Jawabannya, instansi dan institusi dapat mengimplementasikan sistem smart parkir dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sama. Kedua, mereka bertanggung jawab untuk mengelola reservasi, pembayaran, dan pemantauan tempat parkir. Ketiga, pengelolaan mandiri memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang terakhir, pelatihan bagi staf juru parkir dan pengelola sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Pertanyaan yang kelima, skalabilitas. Berapa banyak pengguna yang harus didukung oleh sistem layanan pengelolaan smart parkir dan bagaimana ini bisa diuji sebelum penerapannya? Jawabannya, sistem harus mampu mendukung ribuan pengguna secara bersamaan, tergantung pada kapasitas parkir. Kedua, uji skalabilitas dapat dilakukan dengan simulasi pengguna yang mencoba mengakses sistem secara bersamaan. Dan terakhir, pengujian beban dapat dilakukan untuk memastikan sistem tepat
tetap responsif di bawah tekanan. Pertanyaan ke-6, throughput berapa banyak titik smart parkir di NIPA Mall Makassar? Jawabannya ada 14 titik. Selanjutnya, Requirements Analysis Dokumen for Smart Parking NIPA Mall Makassar. Pada tahun 2023, NIPA Mall Makassar memperbarui sistem smart parkir untuk meningkatkan efisiensi, namun masih terdapat masalah seperti pertama, tidak adanya juru parkir resmi, menyebabkan kebingungan pengguna. Kedua, penumpukan kendaraan tak terdaftar menimbulkan kemacetan. Masalah ini dipicu oleh kurangnya perhatian pengelolaan sistem informasi parkir yang buruk, dan keterbatasan sarana prasarana. Sistem saat ini di NIPA Mall menggunakan metode smart parking. Sistem di mana pengunjung mencari tempat parkir secara manual dengan pembayaran melalui cash atau QRIS. Tantangan utamanya yaitu pertama, waktu tunggu lama untuk menemukan tempat parkir. Kedua, tidak ada informasi real time tentang ketersediaan parkir. Ketiga, tidak tersedia sistem reservasi di tempat parkir. Sistem usulan. Sistem smart parking yang diusulkan menggunakan sensor, IoT, dan aplikasi mobile untuk memberikan informasi real-time tentang ketersediaan parkir, reservasi, dan paduan tempat parkir. Kebutuhan fungsional, pemantauan ketersediaan, deteksi dan pembaruan status parkir secara real-time, aplikasi mobil, peta parkir, notifikasi waktu parkir, dan informasi ketersediaan. Reservasi, pemesanan parkir melalui aplikasi dengan konfirmasi QR kode. Pembayaran digital, transaksi online dengan berbagai metode pembayaran. Laporan, data waktu puncak dan tingkat hunian untuk pengolah. Oke, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Terdiri dari keamanan data dengan enskripsi, aplikasi responsif dan kompatibel di berbagai perangkat, operasi sistem 24/7, skalabilitas untuk mendukung lebih banyak pengguna. Terakhir, antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Adapun batasan pseudocode Adapun batasan pseudo requirements yang pertama yaitu jaringan. Sistem harus tetap berfungsi meski konektivitas internet tidak stabil. Yang kedua, kompatibilitas mendukung berbagai jenis smartphone dan tablet. Yang ketiga, regulasi mematuhi aturan privasi dan perlindungan data. Kemudian sistem model. Skenario penggunaan. Yang pertama, pengunjung mengunduh aplikasi dan mendaftar. Kedua, pengunjung melihat ketersediaan tempat parkir dan memilih lokasi. Ketiga, pengunjung melakukan reservasi dan menerima konfirmasi. Saat tiba, pengunjung menunjukkan kode QR untuk akses. Selanjutnya ada use case model. Yang pertama aktor, yang dimana terdiri dari dua yaitu pengunjung dan pengelola mall. Kasus penggunaan, melihat ketersediaan. Yang pertama, pengunjung dapat melihat ketersediaan tempat parkir. Kedua, reservasi tempat parkir. Ketiga, pengunjung dapat melakukan reservasi tempat parkir. Keempat, pembayaran. Kelima, pengunjung dapat melakukan pembayaran untuk reservasi. Keenam, mengakses laporan. Ketujuh, pengelola mal dapat mengakses laporan pengguna tempat parkir. Relationship-nya ada dua, yaitu pengunjung berinteraksi dengan semua kasus penggunaan, dan yang kedua, pengelola mal hanya berinteraksi dengan mengakses laporan. Selanjutnya ada data dictionary. Yang pertama ada pengguna, tempat parkir, reservasi, pembayaran pengelola mal, di mana pengguna terdiri ID, nama email, nomor telepon. Tempat parkir terdiri dari ID, lokasi, kapasitas, status. Reservasi terdiri dari ID, pengguna ID, tempat parkir ID, waktu reservasi, durasi. Di pembayaran terdiri dari ID, reservasi, jumlah, metode pembayaran. Dan pengelola mal terdiri dari ID, nama, dan email.
Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini ada hubungan antar kelas, di mana pengguna memiliki banyak reservasi. Yang kedua, reservasi terkait dengan satu tempat parkir. Ketiga, pembayaran terkait dengan satu reservasi. Dan yang terakhir, pengelola mal dapat mengakses laporan dari semua reservasi. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram itu terdiri dari hubungan antar kelas. Ya, pertama, pengguna memiliki banyak reservasi. Yang kedua, reservasi terkait dengan satu tempat parkir. Yang ketiga, pembayaran terkait dengan satu reservasi. Keempat, pengelola mal dapat mengakses laporan dari semua reservasi. Dynamic model. Dynamic model terdiri dari proses pemesanan yaitu satu diagram alir proses. Yang pertama start, pengguna memilih tempat parkir. Step 1 mengonfirmasi reservasi. Step 2 pembayaran. Step 3 akses ke tempat parkir dan end proses selesai. Deskripsi proses 1 pengguna memilih tempat parkir, yaitu pengguna memilih lokasi dan waktu untuk reservasi tempat parkir. Kedua, mengonfirmasi reservasi, yaitu sistem mengirimkan konfirmasi reservasi kepada pengguna. Ketiga, pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran untuk reservasi yang telah dibuat. Keempat, akses ke tempat parkir, yaitu setelah pembayaran, pengguna diberikan akses untuk memasuki area parkir yang telah dipilih. Dynamic model. Dynamic model menggambarkan alur proses reservasi parkir secara real time. Pengguna dapat memilih tempat parkir yang tersedia, melakukan reservasi, dan melakukan pembayaran secara online. Sistem ini sangat fleksibel karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ketersediaan tempat parkir dan preferensi pengguna. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat lebih mudah menemukan tempat parkir dan pengelola parkir dapat mengoptimalkan penggunaan lahan parkir. Secara sederhana, diagram ini menunjukkan bagaimana teknologi memudahkan kita untuk mencari dan mendapatkan tempat parkir dengan lebih secara cepat dan efisien. Desain antarmuka yaitu pertama halaman utama menampilkan peta lokasi parkir dan status ketersediaan. Kedua, halaman reservasi, yaitu formulir untuk memilih lokasi dan waktu. Ketiga, halaman pembayaran, yaitu mengintegrasikan metode pembayaran dan yang tersedia. Glosarium, yaitu satu smart parking system yang menggunakan teknologi untuk memudahkan proses parkir. Yang kedua, IoT atau Internet of Things, atau yaitu jaringan perangkat yang saling terhubung dan dapat saling bertukar data. Yang ketiga, QR code, yaitu kode yang dapat dipindai untuk akses atau informasi lebih lanjut. Oke, itulah yang dapat kami sampaikan tentang laporan hasil studi lapangan Proyek 1. Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.